Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan saya memperkenalkan diri. Nama saya Syaius Mazul Adam dari Departemen Teknik Elektro, jurusan Teknik Elektro. Dengan nomor pokok mahasiswa 1906 308002. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang proyek akhir sistem benam yang saya ambil, yaitu elektrokardiograf monitor atau ECG monitor. Oke, langsung saja ke bagian latar belakangnya. Yang singkatnya itu, latar belakang saya memilih ECG monitor ini karena tingkat kematian yang diakibatkan oleh penyakit jantung itu sudah sangat banyak. Nah, pada tahun 2016 itu tingkat kematian akibat penyakit jantung sebesar 122 orang per 100.000 populasi dibandingkan yang meninggal karena stroke, diabetes ataupun TBC. Nah, elektrokardiograf ini memiliki prinsip kerja mendeteksi aktivitas listrik pada jantung ketika berkontraksi dan akan direpresentasikan ke dalam sinyal ECG. Pada umumnya ECG monitor ini terdapat pada rumah sakit besar. Nah, jadi kan membutuhkan waktu untuk melihat kondisi jantung ataupun biaya yang cukup mahal. Jadi latar belakangnya saya ingin membuat ECG monitor dengan biaya yang ekonomis dan juga dapat digunakan kapanpun. Oke, berikutnya tujuannya adalah mengaplikasikan microcontroller untuk dijadikan alat yang mudah dipakai dan diakses pasien dalam mengontrol kondisi jantung. Yang kedua, menghasilkan prototipe ECG monitor atau elektrokardiograf monitor dengan menggunakan Arduino Uno yang dapat dilihat melalui layar laptop ataupun layar komputer. Nah, komponen yang saya gunakan itu ada 6. Yang pertama itu ada Arduino Uno. Yang kedua ada SparkFun Single Lead Heart Rate Monitor atau modul AD8232. Kemudian pastinya ada sensor dari AD8232, ada Bluetooth modul HC05, dan juga ada breadboard. Kemudian untuk menghubungkan semua komponen ini menggunakan kabel jumper. Baik, berikutnya kita masuk ke penjelasan dari komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama itu ada Arduino Uno. Arduino Uno adalah board atau microcontroller yang berbasis Atmega 328 yang memiliki 14 pin digital. 6 pin digunakan sebagai output PWM dan 6 input analog, dan juga memiliki 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan juga tombol reset untuk mereset codingan yang kita tidak inginkan ketika kita masukkan ke Arduino ini melalui Arduino IDE. Oke, berikutnya itu Arduino cukup dihubungkan dengan komputer menggunakan kabel USB atau menggunakan power supply yang lainnya, seperti bisa menggunakan power bank. Yang penting memiliki maksimal tegangan itu sebesar 6 volt. Oke, berikutnya kita masuk ke yang kedua. Komponen yang kedua itu adalah AD8232 modul atau SparkFun Single Lead Heart Rate Monitor. Oke, modul AD8232 ini merupakan microcontroller yang digunakan untuk mengukur aktivitas listrik pada jantung yang biasanya digunakan untuk ECG monitor. Nah, jadi dari AD823 ini memiliki 9 pin. Yang pertama itu ada pin ground, pin 3,3 volt, pin output, pin LO-, pin LO+, pin SDN atau shutdown. Kemudian ada juga pin RL, LA, dan juga RA. Oke, namun yang kita gunakan untuk merangkai prototipe ECG monitor ini cukup menggunakan pin ground, pin 3,3 volt, pin output, pin LO-, pin LO+. Cukup itu saja yang kita gunakan. Oke, berikutnya itu kita juga pastinya membutuhkan yang namanya sensor dari AD8232 ini. Nah, sensor AD8232 ini merupakan terdiri dari 3 elektroda yang berwarna berbeda. Yang pertama itu ada yang berwarna merah yang akan dihubungkan kepada kutub negatif. Yang kedua itu ada yang berwarna hijau yang akan dihubungkan kepada ground sebagai keluaran pembacaan sinyal analog. Yang ketiga itu ada yang berwarna kuning. Berwarna kuning itu menandakan kutub positif. Nah, sensor AD8232 ini mendapatkan sinyal biolistrik berdasarkan prinsip kontak antara ion metal yang bersesuaian
sehingga menghasilkan potensial listrik yang disebut potensial elektroda. Nah, potensial elektroda ini dihasilkan karena adanya perbedaan laju perpindahan ion masuk dengan ion keluarnya metal. Nah, jadi untuk mengukur aktivitas listrik ini juga membutuhkan yang namanya peletakan yang tepat. Nah, peletakan ini menggunakan teori bipolar segitiga Enthoven, di mana akan diletakkan sesuai petunjuk dari teori ini, yaitu di dada bagian kanan, kiri, dan juga bagian bawahnya. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Oke, berikutnya itu ada Bluetooth modul HC05. Nah, Bluetooth ini adalah modul komunikasi nirkabel atau wireless melalui Bluetooth, di mana operasi pada frekuensi 2,4 GHz. Nah, jadi pengaplikasian ini cocok untuk alat yang ingin menggunakan komunikasi wireless. Nah, untuk mengakses modul ini terdapat pin serial seperti TXD atau transmitting, RXD sebagai receiving, dan juga pastinya ada VCC, ada juga ground, dan juga key, dan juga state. Nah, untuk menggunakan Bluetooth ini kita cukup menggunakan pin ground, pin VCC, pin TXD, pin RXD. Cukup itu aja yang akan kita gunakan. Oke, dan juga pada modul HC05 ini terdapat LED built-in yang menunjukkan indikator dari Bluetooth ketika terkoneksi dengan perangkat lainnya. Oke, berikutnya itu ada breadboard. Breadboard itu sebagai media penghantar untuk menghubungkan microcontroller satu dengan microcontroller yang lainnya. Nah, untuk menghubungkannya itu menggunakan yang namanya kabel jumper. Nah, kabel jumper ini yang saya gunakan pada untuk membuat prototipe ECG monitor ini, saya cukup menggunakan kabel jumper tipe male to male. Oke. Nah, setelah kita membahas komponen yang akan kita gunakan apa saja, mungkin saya akan menunjukkan sedikit rangkaian yang saya rangkai secara digital melalui FreeSync. Nah, di sini sesuai yang tadi kita pakai adalah Arduino Uno yang pertama. Yang kedua itu ada Sparklet-nya, heart rate monitornya atau modul AD8232. Kemudian ada Bluetooth HC05. Nah, kemudian ada breadboard, dan juga sebenarnya harusnya ini sensor dari AD8232, namun di FreeSync itu tidak ada sensornya. Jadi saya ini menggunakan modul lain yang bentuknya mirip seperti sensor AD8232. Untuk mungkin nanti lebih jelasnya akan ada di video demonya. Oke, mungkin ini saya jelaskan cara memasangnya terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama itu pada 3,3 volt itu dipasangkan pada pin dari AD8232 ini ke bagian 3,3 volt juga. Oke, berikutnya tidak lupa pada pin ground AD8232 ini dihubungkan ke ground yang ada di Arduino yang ada di sini. Mau di sini sama aja. Nah, setelah kita hubungkan, jangan lupa kita hubungkan dari breadboard-nya ke pin yang bagian warna biru ini. Bagian warna biru ini itu bagian pin ground. Oke, berikutnya pada bagian pin output AD8232 ini dihubungkan ke bagian A0 sebagai analognya nantinya yang bakal menunjukkan grafiknya. Oke, berikutnya pada pin LO- ini dipasangkan ke pin 11 pada Arduino, kemudian LO+ dihubungkan pada pin 10 di Arduino. Nah, berikutnya kita masuk ke Bluetooth. Nah, pada Bluetooth ini dia menghubungkan VCC juga. Nah, VCC di sini yang dari Bluetooth itu dihubungkan ke Arduino yang bagian 5 volt. Kemudian groundnya itu pada pin ground di HC05 ini Bluetoothnya dihubungkan ke Arduino-nya pada pin ground juga. Nih, di sini ada pin groundnya ada 2, bisa di sini. Nanti sebenarnya ini bisa di sini, bisa juga di sini. Tuh. Oke, mungkin kita lanjut ke pin yang TXD yang sebagai transmitting itu kita hubungkan di pin 1. Di sini ada tulisannya pin 1 itu untuk TXD dan pin 0 itu untuk RXD.
Nah di sini RX dihubungkan ke pin 0. Oke, mungkin setelah kita jelaskan rangkaiannya secara digital, kita lanjut ke bagian pemrogramannya. Baik, berikutnya setelah saya menjelaskan tentang rangkaian digital ya, saya menjelaskan tentang program yang dibuat untuk memprogram si Arduino Uno-nya. Oke, yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus menggunakan Arduino IDE. Nah, setelah itu kita menghubungkan Arduino tadi dengan USB kabel ke laptop atau komputer kalian. Nah, pertama kali harus dilakukan itu mengubah boardnya. Boardnya itu pastiin harus Arduino Uno karena kita menggunakan Arduino Uno. Kemudian ketika Arduino Uno udah dicolokkan ke bagian USB port, nah nanti di sini bakal muncul port berapa yang dihubungkan dengan USB kabel antara port dengan Arduino-nya. Oke, kita langsung masuk ke portnya. Nah, di sini saya menggunakan library software serial karena saya menggunakan Bluetooth. Nah, jadi nanti software serial ini, library ini bakal untuk menghubungkan Bluetooth-nya, Bluetooth modulnya. Nah, ini kayak di sini dipanggil software serial Blue 01. Itu adalah TX dan RX yang tadi dihubungkan pada pin 0 dan juga 1. Masuk ke void setup, itu ada pin mode 10 input. Nah, pin mode 10 ini menandakan pin dari LO plus dari AD823 ini kita hubungkan ke pin 10 dari Arduino. Nah, ini juga pin mode 11 sebagai input, itu juga untuk menghubungkan pendeteksi LO minus. Nah, jadi kan pinnya tadi pin 10 itu kita hubungkan dengan pin 10 LO plus pada AD8232. Nah, pin 11 itu pada Arduino kita hubungkan dengan pin LO minus pada AD8232. Berikutnya itu serial begin 9600. Nah, ini untuk menentukan si grafiknya nanti. Ini juga blue begin juga grafiknya nanti, menunjukkan grafiknya. Berikutnya void loop. Nah, di sini saya menggunakan void loop. Kemudian ada if digital read 10, itu menandakan 10 itu ya tadi pin dari LO plusnya. Nah, digital read juga 11 untuk LO minusnya. Nah, pasti yang menggunakan serial println. Nah, itu untuk nanti di sini di tools di bagian serial monitor, ketika kita klik udah dihubungkan nih, kita klik nanti bakal muncul tanda seru banyak gitu loh. Itu menandakan bahwa program ini berjalan dengan baik. Nah, nanti di bagian di sini saya menambahkan else. Nah, jadi else ini untuk mengirimkan nilai input dari A0 yang tadi udah dihubungkan dengan output dari A8232. Nah, di sini serial println ini analog read A0 karena tadi kita hubungannya ke pin A0. Nah, nanti ketika udah dihubungkan dan juga sensor udah dipasangkan ke badan, itu bakal muncul di bagian serial plotter ini. Nah, di situ nanti bakal muncul grafik elektrokardiografnya. Tuh. Oke, mungkin itu saja di bagian code-nya. Mungkin kita lanjut langsung ke rangkaiannya. Berikutnya ini adalah demo dari rangkaian ECG monitor berbasis Arduino. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa Arduino yang dihubungkan menggunakan kabel USB ke laptop saya. Nah, jadi setelah itu Arduino dihubungkan sesuai pin yang sudah tadi saya jelaskan kepada Bluetooth. Yang menyala-nyala itu Bluetooth dan yang warna merah itu adalah spark fan-nya. Nah, ini adalah sensor dari AD8232-nya yang dihubungkan ke jantung manusia. Nah, jadi ketika dihubungkannya tepat itu, nah nanti akan muncul grafik elektrokardiograf yang seperti tadi ditayangkan. Nah, mungkin bisa ditunggu sebentar, nanti kita kembali lagi ke video bagian grafiknya. Oke, nah ini grafiknya. Grafiknya itu ada dari gelombang P dan juga gelombang QSR. Nah, mungkin itu adalah demo dari rangkaian ECG monitor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari latar belakang pembuatan ECG monitor, tujuannya, alat-alat dan komponen yang digunakan, rangkaian digitalnya, code dari untuk Arduino
Unonya melalui Arduino IDE, dan juga ada sedikit demo rangkaian dari ECG monitor itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.